Sisi bisnis MotoGP Mandalika, ditulis oleh Adin di SeaWorld.com. Kesuksesan Indonesia membangun sirkuit Mandalika membawa berkah, apalagi kemudian berhasil meyakinkan pihak Dorna Sport agar bersedia menyelenggarakan MotoGP di sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sejak hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sampai hari Minggu 20 Maret 2022, sirkuit Mandalika menjadi sorotan, bukan saja dari masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat dunia. Fans MotoGP yang tersebar di seluruh dunia konon mencapai 400 juta orang, membuat sirkuit Mandalika semakin mendunia. Pemerintah dan pihak sirkuit Mandalika tidak mau momen ini terlewatkan begitu saja. Pemerintah melakukan segalanya agar penyelenggaraan MotoGP sukses besar. Penyediaan infrastruktur, banyaknya hotel, penginapan di rumah-rumah penduduk, sampai jaringan internet 5G yang super kencang digeber supaya para tamu bisa mengenang MotoGP selamanya. Usaha-usaha yang dilakukan bukan hanya teknis tapi juga mistis. Konon katanya, demi mendukung kesuksesan penyelenggara MotoGP Mandalika, pihak panitia menggunakan jasa pawang hujan supaya kondisi trek sirkuit Mandalika serta sekitarnya bisa mendukung gelaran akbar tersebut. Hari pertama latihan bebas atau free practice MotoGP di sirkuit Mandalika, Jumat 18 Maret 2022 kemarin dihiasi hujan yang cukup deras sejak pagi hari. Bahkan, para pebalap mengganti ban basah untuk menjajal sirkuit Mandalika. Pawang yang dipercaya adalah Raden Rara Iwulandari asli dari Papua. Kemampuan Raden Rara sebagai pawang hujan diragukan karena malah turun hujan pada Jumat kemarin. Menanggapi komentar netizen dalam video klarifikasi Rara yang diunggah oleh akun Facebook Moh Baihaqi, Raden Rara menjelaskan hujan memang sengaja diturunkan di hari pertama agar pembalap merasa nyaman. Supaya pembalap nyaman itu diminta untuk sedikit gerimis, jadi tadi pagi sudah turun hujan. Terus tidak boleh hujan terlalu deras jadi gerimis, kata Rara dikutip oleh FIFA Sabtu 19 Maret 2022. Wow banget ternyata hujan bisa diatur ya, seperti mengatur siaran televisi menggunakan remote. Jika suka nonton acara memasak, tinggal pencet tombol remote mencari stasiun televisi yang sedang menayangkan acara masak. Begitu juga jika ingin acara film, tinggal pencet remote. Cuaca Indonesia memang tropis. Sedangkan para pebalap banyak dari Eropa terbiasa cuaca dingin. Oleh karena itu, menurut Raden Rara, sengaja diturunkan hujan agar cuaca lebih sejuk dan lebih nyaman. Untuk meyakinkan netizen bahwa dirinya seorang pawang hujan mumpuni, Raden Rara membuat video. Dalam video tersebut, Rara menunjukkan lokasi ritual pawang hujan. Ada dua tanah yang digali membentuk lingkaran, satu tanah berisi sesajen dan air untuk menahan hujan, tanah lainnya juga digali bentuk lingkaran dan dilepas beberapa balok es batu. Itu disebut tempat ritual khusus memanggil hujan. Turunnya hujan pun berfungsi untuk menguatkan aspal di sirkuit Mandalika. Rara juga menjelaskan dirinya sering dipanggil petinggi negara untuk menjadi pawang di acara besar. Namun dirinya tidak disebut pawang, tapi pramugari event. Sebutan yang unik, pramugari event. Biasanya, pramugari bekerja di pesawat terbang, tapi ini jadi penakluk hujan atau remote control hujan. Wow, pramugari event ini bisa banyak manfaatnya. Bagi kita yang akan melamar seseorang, membutuhkan suasana alam yang dramatis dan romantis, bisa meminta bantuan nih. Misalnya, kita ingin suasana hujan gerimis, tanpa petir apalagi kilat terus mengajak seseorang yang spesial hujan-hujan. Di suatu tempat yang indah, mengungkapkan perasaan dan memberikan cincin sebagai tanda keseriusan kita. Jika sudah diterima dan cincin sudah melingkar di jarinya, langsung turun hujan salju tipis-tipis, membasahi rambut dan tubuh berdua. Wow, romantis banget kan? Tapi bisa nggak yang pramugari event ini mengatur turunnya salju seperti di drama Korea itu? Jika bisa, sungguh luar biasa nih. Nah, apakah kalian percaya dengan pramugari event atau pawang hujan? Setiap orang berhak percaya atau tidak, tergantung pendapat masing-masing. Yang paling penting tetap aman, damai tanpa perkelahian. WKWK, setuju. Hal semacam ini cukup unik. Saya kira pejabat yang meminta bantuan pawang hujan, jika ditanya secara resmi jawabannya pasti tidak tahu. Mungkin bawahan saya yang meminta bantuan, saya tidak menyuruhnya. Kira-kira begitu jawabannya. Siapa yang berminat menggunakan jasa pramugari event? Hubungi panitia MotoGP di Mandalika. WKWK, bagaimana menurut Anda? Vida Ega Pratama absen dari Asia Talent Cup Mandalika. Sang ayah jelaskan cederanya. Vida Ega Pratama menjadi salah satu pebalap yang menjadi sorotan pada akhir pekan lomba MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok NTB 18 hingga 20 Maret 2022.
Penampilan Veda Ega Pratama yang memukau pada balapan kedua dari seri perdana di sirkuit Losail Qatar pada 6 Maret lalu mampu membius penonton. Walau menjadi pebalap termuda usianya baru 13 tahun, Veda tak segan beradu manuver dengan pebalap-pebalap lain pada ajang balap junior MotoGP itu. Veda pun terpilih sebagai salah satu pebalap yang ikut parade MotoGP dari Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 16 Maret 2022 lalu. Namun, rasa penasaran publik untuk melihat Veda berlomba pada Asia Talent Cup Mandalika yang berbarengan dengan MotoGP Indonesia turut tertunda. Veda mengalami kecelakaan pada kualifikasi yang berlangsung pada Sabtu 19 Maret 2022 pagi sebelum sesi latihan bebas Moto3 Indonesia. Kecelakaan tersebut membuat Veda menepi karena cedera. Ketika ditemui di paddock pada sore harinya, tangan kiri remaja asal Gunung Kidul tersebut sudah digips. Sudarmono menjelaskan kepada bolasport.com bahwa Veda mengalami retak tulang pada pergelangan tangan kirinya. Dia ada retak di pergelangan tangan kiri, jadi dia nggak diizinkan balapan, kata Sudarmono. Kalau dia inginnya balapan, tapi dari dokter khawatir nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi mending ditahan dulu biar siap untuk seri selanjutnya. Pria yang sukses menjadi pebalap sekaligus pelatih balap itu mencoba mengambil sisi positif dari musibah yang dialami Veda. Mungkin selama ini Veda belum pernah tampil di kondisi hujan. Ya, itu namanya harus banyak belajar untuk pengalaman buat dia, sambung Sudarmono. Sudarmono menuturkan bahwa dokter memperkirakan Veda memerlukan waktu 4-6 minggu untuk pemulihan. Program latihan pun disiapkan Sudarmono agar putranya tersebut tidak canggung ketika kembali berkompetisi. Fisik tetap dijaga, jangan sampai pas balap kedodoran. Pegang motor kan dia gak bisa, mungkin latihannya fisik dan simulasi. Tandas pria yang akrab disapa Momon. Seri ketiga Asia Talent Cup direncanakan baru akan berlangsung pada 23 hingga 25 September di sirkuit Motegi Jepang. Adapun Asia Talent Cup 2022 seri Mandalika masih akan menggelar satu balapan lagi pada Minggu 20 Maret 2022 pukul 9 waktu Indonesia Tenggara atau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Veda Ega Pratama, pebalap muda Astra Honda Motor, tidak menyangka sedang berdiri di dekat paddock tempat motor IATC terparkir. Ia dihampiri salah satu orang penting di MotoGP, Ana Espeleta Gonzalez. Ia tak lain putri dari bos Dorna Carmelo Espeleta. Jabatannya saat ini Direktur Talent Promotion Department. Ana yang melihat tangan kiri Veda bertopang kain karena cedera langsung merangkulnya. Tampak ia membuka obrolan dengan bocah asal Gunung Kidul tersebut sambil memperhatikan kondisi Veda. Veda mengalami high side di lap keempat tikungan keempat di sesi kualifikasi di tanggal 19 Maret kemarin, yang menyebabkan ia tidak bisa turun di Idemitsu Asia Talent Cup dan anak sendiri terlihat low profile meski dikenal banyak orang. Kabarnya meski jadi anak bos pentas balap motor nomor 1 di dunia, ia tetap merintis karir dari bawah. Sorotan hasil FP3 MotoGP Mandalika, berkas tercepat motor Quartararo ngambek lagi. Sejumlah sorotan menghiasi hasil latihan bebas ketiga atau FP3 MotoGP Mandalika yang rampung digelar hari ini, Sabtu 19 Maret 2022.